Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kalau piyambak jadi ingat dulu waktu Abah menjabat menjadi DPR. Niku pesan biasanya tuh kada reses itu kan tinjauan. Itu ada uang, itu uang sisa. Terus yang ngomong ke anak-anaknya, nek uang sisa ngene iki jeneng subhat. Ngerti enggak? Dikembalikan itu susah, dikembalikan gitu susah, tidak bisa. Terus dipakai jadi barang subhat. Kalau Abah dulu bilang itu yang penting jangan dimasukkan perut. Gitu solusinya. Nah, kemudian perkembangan zaman ini, ngapunten menurut Nyai Kholik, kalau kita tahu bahwa orang itu uangnya itu didapatnya tidak benar gitu ya, kemudian mengatakan semacam tasyakuran segala macam atau memberi, itu menurut jenengan gimana? Apakah ikut dalam pemberian itu apa gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang dawuh yai nggih. Engkang subhat-subhat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe matur niku setengah takut. Setengah takut, setengah berani kata. Kalau kita berbeda pendapat dengan Abah, dengan Mbah Yai Jamal, itu menunjukkan kita belum levelnya katanya, belum level beliau. Tapi Abah Mbah Yai Jamal niku, kalau cerita Abah, jenengan cerita Abah, kalau cerita Abah, beliau adalah seorang yang sangat wirai. Para anak-anaknya paham bagaimana wirainya Abah. Cono bobotan nggih kula terangaken nggih. Khawatir, waduh bahaya begini nih. Ngeten singkat cerita. Kula ki Mbak yang didhawuhi kali Abah, kula. Cucu-cucuku, istrimu jangan kau beri makan kecuali dari rezeki yang kau yakini halal. Kalau tidak akan bahas yang lain nggih, khawatir nanti malah boten eco. Jangan kau beri makan cucu-cucuku, anakku dari rezeki yang tidak kau yakini halal. Mantun niku akhirnya persis seperti Abah ngoten. Ada pos kanan, ada pos kiri. Niki buka sini buka dapur ngeten niki bapak-bapak. Niki dapur kula buka. Ngapunten. Estu ngapunten. Jadi nggih pun mboten napa-napa wong keluarga ki Mbak. Akhirnya bisyarah ngaji. Bisyarah ngaji. Yang kedua, hasil kantin, hasil usaha ngeten niku nggih. Itulah yang pos yang halalan thayyiban mubarakan. Dan itulah yang menjadi dawuhipun Abah, yang menjadi biaya anaknya sekolah, biaya anaknya ngaji, biaya makannya keluarga. Sedangkan selain itu kan ada kebutuhan yang tidak masuk perut. Intinya teng niki bapak-bapak, tumbasakan mobil, kredit sepeda motor, tumbas bensin, ini uang panas, ketemu panas ya, bensin podo bensin ini. Jadi buat usah terlalu serius gitu bapak-bapak. Jadi yang diberikan kepada anak kita niku kalau bisa yang paling bagus itu kan adalah hasil tangan kita, hasil jerih payah kita.
Jadi nik jenengan yakin kalau itu adalah, soalnya kalau kali panjenengan niku tidak punya deteksi. Dawuhipun Mbah Yai Jamal, wali-walinya Allah itu yang datang kepada Romo Yai Mursyid, yang datang kepada wali niku, kalau salaman Pak, kita nggih, salaman itu terasa uangnya. Ini uang agak anyep, ini uang sejuk, ini uang panas. Jenengan boten bakat jadi wali sebab oh panas gitu. Tersinggung Pak yang salaman. Oh ini uangnya sejuk. Tapi beliau-beliau itu menahan. Maka kadang-kadang orang yang datang kepada wali-walinya Allah itu kadang-kadang wajahnya koyok buaya, baunya badek. Tapi beliau niku menerima kedatangan orang itu sama. Makanya niki mohon boten kuat kita Bapak-bapak, boten kuat kita kalau diangkat menjadi wali. Begitu ada orang yang datang, niki estu pernah terjadi, di peta pernah terjadi ngoten niku. Wonten salah setunggalipun putranya Romo Yai Abdul Jalil itu main-main di halaman. Salah seorang putranya niku setiap ada tamu niku wonten sing diusir. Mulai, ojo nemu ya Abah, mulai. Katanya Mbah Yai Jalil, kang sing ngerencangin niku, panggil areku, panggil lepokno. Kok mulai kabeh tamuku yang. Yang napa? Karena orang-orang yang niatnya tidak baik, wajahnya tidak baik, mambunya tidak baik niku paham wali-walinya Allah. Jangan ke sini. Akhirnya kata Mbah, lepokno areku, lepokno. Siapa tahu orang yang datang itu menginginkan kebaikan, pulang dari dalamipun Mbah Yai bersih. Lah kula kalih panjenengan nek paham uang niki panas, wah panas. Masya Allah uang kados ngeten kok dijadikan salaman nang aku, pengen mencelakakan aku ta. Enggak, semuanya diterima dengan baik oleh Romo Yai. Leres Mbah Yai, ada pos-pos yang khusus untuk anak-anak, carikan itu yang betul-betul halalan thayyiban. Ingkang ngeten-ngeten niki saged damel genteng, saged damel minyak gas, leres ngoten. Mbah Yai Jamal juga ngoten. Khusus untuk yang dibuat makan cucu-cucu saya, yang dibuat makan istrimu, jangan kau beri makan dengan yang syubhat, apalagi haram. Niku nik jenengan ngaos napa niku Pak Mufid, kitab yang kecil niku ya, Wasiatul Mustafa niku jelas yang syubhat itu dampaknya seperti apa, apalagi yang haram. Nah, disinilah bapak-bapak ingkang sangat kula muliakan, tomak niku adalah sifat terjelek yang akan merambat kepada yang lain. Sedangkan wirai itu adalah sifat terbaik yang akan mampu mempertahankan kesucian diri. Nggih, lebihan-lebihan ngoten niku damel napa biasa nih, Yai? Nggih, damel numbas sepeda pancal ngoten. Tumbas rokok podo panase ngoten Bapak. Monggo yang lain ibu-ibu gak pernah tanya ibu-ibu, monggo menawi badhe tanglet. Mas monggo. Sakniki malah wonten dawuh ngeten. Wah, saiki kok ngomong halalan thayyiban, golek sing haram ae agak wangil. Kalau tutup dengan dawuhipun Kanjeng Nabi, man tarakal haram nalal halal. Siapapun orangnya yang beriktikad kuat meninggalkan yang haram, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Jadi kadang-kadang orang itu hanya sekedar enggak sabar menunggu yang halal, kesusu ingin cepat mendapatkan rezeki sehingga enggak peduli apakah itu halal atau haram. Para rawuh makaten ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفع واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه ya rabbal alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.